Dikatakan dalam kitab Sulam Taufik ini, kalau kita ngeharap di dunia ini bisa, berarti bukan gak bisa. Kita berharap di dunia ini senang, berarti bukan gak senang. Kalau kita berharap surga, syahadat. Jadi orang-orang kafir ini kalau udah berharap kepengen senang di dunia, bener-bener senang, ya memang agama Islam ini disuruh kita ini ngerti apa yang gak ada keraguan, bukan ragu lagi, gak ada kesalahan. Kalau ragu ini di atas kesalahan, di bawah kesalahan. Sesuatu yang dibawa seorang itu kafir ini gak ada kepastian, gak ada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala ka'anal mu'min, seperti orang yang iman ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat sering salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan dalam hidup kita bernafas, begitu pula ratib yang kita baca yang dikarang oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Qutbil Anfas, yang mana sesaat kita ini akan mendapatkan hasil amal-amal kita selama dunia. Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan kebaikan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Syekh Abdul Qadir, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, digabul hajat, dan antum mudah-mudahan diberi manfaat ilmu, diberi manfaat ratib yang dibaca, hasil maksud digabul hajat, sehat afiah, panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyambung kemarin Al-Ghirtos, kitab Syarah Ratib Al-Attas yang disyarah Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Attas Sahibur Ratib radhiyallahu an. Ada satu ayat Quran, ya Al-Quran ini kitab. Ada satu Alil Atas, keluarga Al-Attas, Habib Abu Bakar Kutub, guru Sahib Maulid Habsi. Jadi Al-Qirtos ini banyak menceritakan tentang habaib. Habib Abu Bakar ini dia katakan, dari semua keluarga Al-Attas, aku ini paling ngerti Quran. Jadi luar biasa. Anak keturunan Sahibur Ratib adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Attasnya Al-Talib namanya. Jadi Al-Attas ini macam-macam. Ada Al-Attas Asyami, ada Al-Attas Habhab, ada Al-Attas bin Hud, ada Al-Attas Al-Salim bin Umar, Habibnya Al-Salim bin Umar. Ada Al-Attas Al-Alibis, ada Al-Attas Al-Maut, Umi Habib Al-Attas juga Al-Maut. Ada Al-Attas bin Hadun, ada Al-Attas Al-Ali bin Hasan. Nah, Al-Attas Ali bin Hasan ini syarah ratib, berarti keturunan daripada syarah ratib Al-Attas Al-Ali bin Hasan.
ada di Indonesia, di Jakarta, di Cipayung. Ya, Abi Umar bin Muhammad bin Hud itu dia di Jakarta ya, akhir hayat tufi di Jakarta di Condet. Abi Umar itu tinggal di Cipayung. Cipayung ini bukan Cipayung Jakarta, Cipayung ini di puncak Bogor. Ya. Jadi kita ini ngerti wilayah karena memang Rasulullah Nabi Muhammad ya dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Diba ya, Syekh Abdurrahman Diba Ad-Daiba ya, itu dikatakan mauliduhu di Makkah. Nah, jadi adab daripada ulama itu menerangkan tempat ya, begitu. Masya Allah, Habib Ali bin Hasan ini punya keturunan ada di Jakarta lah, Habib Umar bin Muhammad bin Hud. Maka dulu Ratib Al-Atas waktu ya ditulis beberapa alim ulama min alawiyin dari habaib di Jakarta itu selalu merujuk ke Habib Umar untuk minta ridho supaya ratibnya ini diriwayatkan itu ratibnya supaya barokah. Habib syarah ratib cuman nggak ngalamin kan zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini ada di Hadramut di sana di Hadramut itu munsib yang daripada keluarga Al-Atas. Ya termasuk Habib Umar anak keturunannya itu juga dia punya hak atas ratib yang kita baca itu. Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini ningkatkan kita supaya dekat dalam urusan-urusan ukhrawiyah. Ya. Habib Umar ini setiap ba'da isya sampai subuh kerjaannya sholat sunnah. Ya, kayak Habib ba'da isya kita ngaji nih. Kalau Habib Umar bin Abdurrahman ini wali min auliillah, zuhud luar biasa. Kalau udah ba'da isya dia di atas sajadah sampai subuh. Paham ya? Maksudnya sajadah ini sholat sunnah begitu. Jadi kita ini kalau kita ngelebih-lebihkan orang alim, kita kecepretan barokah namanya. Ya, paling enggak Allah senang sama kita, insya Allah diberi lebih di pandangan mata kita, di telinga kita, di hati kita. Allah Subhanahu wa taala ini katakan dalam Al-Qirtas, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Diterangkan di sana ini ada kan kafir, orang yang nggak beriman kepada Allah. Kita ini kalau melakukan amalun saleh paling jauh kita dari itu. Jauh kita dari perkara-perkara buruk. Yang paling ngerjakan perkara buruk itu orang kafir. Jadi orang yang paling jelek dah itu orang yang nggak dia ngerti syahadat. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini Al-Ba'lawi. Jadi ada marga bin Tahir. Bin Tahir ini sendiri itu. Dia dari terus kemana nih ke Alwi. Dikatakan dalam kitab Sulam Taufik ini kalau kita ngeharap di dunia ini bisa, berarti bukan nggak bisa. Kita berharap di dunia ini senang, berarti bukan nggak senang. Kalau kita berharap surga, syahadat. Jadi orang-orang kafir ini kalau udah berharap kepengen senang di dunia, bener-bener senang, ya memang agama Islam ini disuruh kita ini ngerti apa yang nggak ada keraguan. Bukan ragu lagi, gak ada kesalahan. Kalau ragu ini di atas kesalahan, di bawah kesalahan. Sesuatu yang dibawa seorang itu. Kafir ini gak ada kepastian, gak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala ke anal mu'min, seperti orang yang iman ke Allah Subhanahu wa taala. Wala takfurun dikatakan di ayat itu. Washkuruli. Jadi orang kalau andai kata dia bersyukur karena dia beribadah kepada Allah, harus beribadah kepada Allah.
Seorang yang kufur dikatakan wala takfurun. Kenapa dia kufur? Kenapa orang ini enggak ngimani Allah? Dia enggan untuk berbuat amal baik. Dia enggan untuk qiraah Quran, baca Quran. Semacam Al-Habib Abu Bakar, luar biasa sampai beliau katakan radhiyallahu an, dari keluarganya beliau, aku yang paling ngerti tentang Quran. Saking Allah memberikan magam, ya. Magam ini keyakinan yang sudah dia mumpuni gitu. Jadi bukan asal coak-coak, bukan, tapi memang dia seperti itu adanya. Al-Habib Abu Bakar ini kalau taklim ba'da maghrib sampai jam 9-an ya, dari mulai ba'da isya terus nyambung, dia mulai buka tafsirul Quran itu satu ayat itu diselesaikan sekitar 2 jam lah, dari mulai ba'da isya sampai jam 9. Itu Habib Abu Bakar bilang, andai kata aku teruskan sampai larut malam nggak akan kuat santri-santri beliau. Saking ahli. Kalau di Hadramut ini, di Tarim ini, setiap waktu belajar terus. Kalau di sana, di sini sama. Ya di sana itu hampir nggak ada waktu istirahat. Dan kalau udah tadabbur, itu satu ayat nggak kelar-kelar. Kata santri-santri di sana, sebagian teman-teman Habib. Ada Habib Zain bin Umar Al-Atos, ada Habib Mahdi bin Abdullah Al-Atos, banyak ada teman-teman keluarga Al-Atos. Habib Mahdi bin Abdullah Al-Atos itu Pekalongan, Jawa Tengah. Habib Zain itu di Pemalang, Jawa Tengah, cuma tinggal di Depok. Habib Zain bin Umar Al-Atos lulusan sana Hadramut. Habib Zain Darul Mustafa, Habib Mahdi Rubat Tarim, Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Ini syahadat kata Habib Abdullah bin Tahir. Kalau kita nggak kepengen terhukumi orang yang nggak ibadah. Jadi kalau kita kepengen dibilang orang soleh, kita kudu syahadat, ngerti agama. Inna dina indallah al-Islam, kata Allah. Jadi Allah nggak nerima kita nih nggak ikhlas, salah. Ya, kita nggak ikhlas ini salah, harus ikhlas. Dalam apa urusan ikhlas? Qul huwallahu ahad. Dalam perkara kita ngimani Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan. Bukan Esa dulu. Bukan Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya dulu, tapi kita ngerti Allah Khalik Tuhan. Sehingga insyaallah kalau kita ngerti Allah aja kita disebut ikhlas, mukhlis. Agama tinggal di orang ini. Ibadahilah Allah, fadhkuruni adzkurkum. Allah akan memberikan jalan kepada kita. Washkuruli, dan bersyukurlah terus. Ini orang yang memang Allah berikan wilayah, martabat, magam. Wali-wali itu Allah memberikan kedudukan, Allah memberikan kemuliaan, sehingga mandangnya mereka ini punya karomah namanya ain. Ada Habib Ali bin Ahmad Al-Atos di Pekalongan, ya, salah satu daripada keturunan Syarah Ratib ini, Habib Ali bin Hasan. Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib bin Ali bin Hasan Sahib Girtas ini radhiyallahu anhum, bin Abdullah bin Husain bin Umar Sahibur Ratib. Jadi pandangannya itu ain, dia punya karomah. Habib Ali bin Ahmad, salah satu guru Habib di Pekalongan, itu kalau mandang selalu nunduk di acara haul di Pekalongan. Haul Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atos Sapuro di Jawa Tengah sana, di Pekalongan, itu nunduk Habib Ali. Kalau Habib Ali dangak ngelihat orang itu seketika jadi wali. Ya. Tapi Habib juga heran, Habib sering kadang ketemu tapi nggak jadi wali-wali, tapi nggak jadi itu ya. Maka dikatakan orang besar tergantung bagaimana amal, ya, ilmu dimanfaatkan. Makanya sampai dikatakan heran, Habib itu heran, sampai dikatakan fi sholahi silsilah alatosiyah maujudi alfi karomah. Dalam silsilah alatos itu ada 1000 karomah. Habib kalau pengen bergerakin korek nggak bisa gerak-gerak. Ya, saking memang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Karomah itu pemberian Allah, mukjizat pemberian Allah.
Nah, pengkhususan ke Nabi SAW, Nabi Muhammad, ya. Mukjizat Nabi itu setelah diberikan ke Rasulullah nggak diambil. Apalagi Quran, mukjizat terbesar Sayyidina Maulana Muhammad SAW yang dikatakan memberikan petunjuk kepada kita umat, ya, bukan ke orang kafir. Kalau ke orang kafir memberikan ancaman di Quran. Ya Allah, kau udah murka, serem. Murka Allah ini, ya, wa inna azabil syadid. Washkuru li, Allah suruh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wala takfurun, diingatkan kita. Kita ditegur, diberikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Enggak bisa diukur rahmatnya Allah. Kalau kita melihat orang yang baik, ya, enggak ada apa-apa, dia bukan makhluk, dia khalik. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu bergerak, Allah yang menggerakkan. Yang mengakhirkan terus segala sesuatu ini mati, ya, al-baqa ilah, yang kekal di Allah. Dalam musibah, sebab musibah ini karena pergi nih. Musibah itu sesuatu kehilangan apa segala macam. Kehilangan lah, musibah itu kehilangan. Ya, katakan semua berpulang kepada Allah. Insya Allah kalau kita kehilangan apa, kita ingat Allah, ketemu nanti barang hilang itu. Kalau kita kehilangan apa, kita nggak ingat Allah, tambah hilang, tambah terus nanti hilangi. Nah, tanda orang ini la tashkur lillah, nggak bersyukur kepada Allah. Wala takfurun, dan nggak boleh kita ini kufur, ya, akan nikmat Allah. Sampai diem, bengong apa segala macam, merenung apa murung, itu termasuk kufur nikmah. Ya, kata Ki Humaid, guru Habib di Magelang, itu termasuk kufur nikmah. Berdiam diri, murung, itu termasuk kufur nikmah. Jadi kalau kita ini mengenali orang-orang soleh lebih mengenali kita. Karena kemauan kita untuk mengenali orang-orang soleh ini bukti iman kita ke Allah. Ya, fadhkuruni, disuruh kita menyembah Allah, adzkurkum, bukti kita ini menyembah Allah. Washkuruli, bukti kita ini ngerti Allah, bersyukur kepada Allah. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bukti seorang ini menengadahkan tangan, selalu wajah hatinya kepada Allah. Orang yang selalu memandang dengan pandangan rahmatnya Allah, ini yang dikatakan khairu ummah ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini orang yang mandang dengan pandangan rahmat. Jadi jangan suka nyimpen kotoran di hati, karena kotoran ini bakal jadi hisab di akhirat. Tapi an-nadhif, kebersihan hati, an-nadhafatu minal iman dikatakan. Kalau kita bersih hati kita insya Allah bisa ikuti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Oh, karena Habib Umar ini, ya, nggak bisa mandang, nggak punya pandangan zahir, ya, warna buta matanya, tapi pandangan hatinya kuat. Jadi kita udah pasti gampang ikuti Habib Umar, merem udah kayak Habib Umar. Ya, sampai dikatakan Habib Abdullah bin Ali Al-Atas, Abdullah Diba, dibilang di Bekasi, ya, sahabat Habib juga. Kata Habib Abdullah, kalau kamu sholat merem itu yang buat khusyuk, merem enggak apa-apa. Itu dikatakan, ya, rahmat, keringanan. Jangan suka nyusahin orang. Orang nyusahin orang, nanti disusahin Allah. Kita ribet, kita urusan sama orang, urusan sama Allah. Karena kita ciptaan Allah. Orang nggak iman ke Allah berarti kafir orang ini. Kalau nggak ngerti bahwa manusia ciptaan Allah. Bersyukur kepada Allah ini suatu keutamaan manusia umat Nabi Muhammad SAW. Kufur akan Allah, umat selain umat Nabi atau sama dengan strip 2 berjejer kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang iman ke Allah mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan hidangan di akhirat surga. Karena nggak kufur nikmah. Selama ada dunia selalu gandeng tasbih. Tasbihan itu luar biasa, tasbih. Terus khalwah. Lah kan kepengen jadi orang yang dipandang Allah, kepengen dilihat Allah, pengen mendapat nazrahnya Allah, pengen mendapat nazrahnya aulia-aulianya Allah, pengen mendapatkan nazrahnya kitab-kitab ulama-ulamanya Allah, pengen mendapatkan nazrah futuh daripada kita untuk mengenali Nabi Muhammadnya Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ngerti, Allah yang memberikan pengetahuan. yakni orang yang dia faham akan ilmu yang dia hidup di bahtera dunia ini.
Karena dikatakan ibadah ini yang membuktikan bahwa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini mendapatkan magam gud bil anfas. Kutub wali Allah, kutub yang ngerti dari badannya kehidupan. Nah, mudahan kita Allah beri sehat afiah, Allah gobul hajat, Allah panjangkan umur, Allah beri hidayah, Allah berkahkan Rajab ini, Allah barakahkan Sya'ban, Allah sampaikan kita wabalighna Ramadan, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Amin. Allahumma amin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.